Polisi tidak boleh berlaku curang. Ada viral berbahagia di Medan kalau tidak salah tu. Yuk, ada seorang ibu-ibu ama-ama mengalih jual sayuran, itu dipukul rame-rame dek preman 3 orang. Tapi anehnya yang mengalih sayur kok tersangka. Kan lucu tu. Ada bu? Oh, ada tak di Medan tu? Saya kau tahu Kapolda, tahu Pusat, tahu Kapolri. Akhirnya dipecat Kapolsek jo kadit tu. Atau curang nan jale. Lah jale amak-amak kau merasai kan ditinjau ada videonya tu tapi baku tersangka aja. Tu polisi curang. Ada oleh polisi gitu bapak-bapak. Ya. Siapa lain? Jaksa. Ya, cari pasal-pasal yang memberatkan seseorang, padahal orang itu tidak bersalah, mana salahnya ketik. Atau kalau nyoba salah, dicari pasal yang meringankan. Ada kasus viral lah Bapak berbahagia, seorang istri memarahi suaminya karena mabuk. Tapi anehnya istrinya kok yang dituntut 1 tahun. Kan aneh tu tak? Aneh dunia aku. Apalagi jadi hakim. Hakim tu tak boleh curang. Hakim tak boleh curang. Makanya di hakim tu ada neracanya, ada timbangan itu. Harus adil. Ya, harus adil. Nah, kini kan banyak peristiwa-peristiwa aneh berbahagia ya di Indonesia ini aneh. Ya. Itu nanti wailun celaka hidup, akan dia terima balasan nanti. Ya. Berapa banyaknya ya orang-orang tidak bersalah ditangkap, diadili karena kasus. Ulama berapa banyak itu. Ya. Nah, itu akan dia terima nanti yang berlaku curang itu. Di ASN, syalai. Setiap kita, apapun profesi kita, boleh curang. Apalagi Bapak berbahagia menjadi seorang pemimpin. Pemimpin tidak boleh curang. Siapakah pemimpin yang curang itu? Pemimpin yang curang itu adalah pemimpin yang pandai berjanji tetapi tidak ia tepati janjinya. Itu curang. Wailun, celaka nanti itu. Sebelum dia diangkat jadi pemimpin, banyak janjinya. Ya, pilihlah saya, kalau seandainya saya terpilih nanti, saya dahulukan kepentingan rakyat. Kemudian yang kedua kepentingan partai, yang ketiga baru kepentingan pribadi. Itu sebelum terpilih. Kalau terpilih apa? Ma dulu, pribadi dulu. Makanya yang baru dulu, hiduplah bangsaku, ya tak? Bangsaku dulu. Pribadi dulu. Sudah pribadi, partai. Harus patuh ke partai, Pak. A ke C partai, A. B ke C partai, B. Kalau tidak dipecat, Pak. Baru yang ketiga baru rakyat. Tak balik kan? Jadi awak pasai kanai wota, kanai alu awak banyak kini apa berbahagia. Kanai alu awak kini apa? Dari dulu awak iyo kecil awak pilih aku pemimpin dah tanggung janji. Akhirnya lah masuk lah ke sini. Banyak tak kicau awak kini. Ya. Bapak Ibu kaum berbahagia, menjadi pemimpin itu luar biasa, Bapak. Ya. Kalau pemimpin yang mengajak orang kepada kebaikan, menyelamatkan orang, banyak kebijakan-kebijakan yang menguntungkan, betapa luar biasa pahala yang ia akan terima. Awak seorang nawak tolong apa bagian, seorang nawak bantu, itu luar biasa pahala. Apalagi ia bisa menyelamatkan ribuan bahkan jutaan orang dengan program kebijakannya, luar biasa pahala yang ia terima. Pemimpin yang seperti itu masuk surga itu. Tapi kalau pemimpin banyak orang yang dizaliminya, banyak orang yang dicuranginya, dikicaunya, ada tangguhlah dosa kan.
Jadi apa-apa berbahagia. Jadi intinya kita tidak boleh berlaku curang dalam kehidupan. Apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, apapun yang kita lakukan, jangan kita menjadi orang-orang yang curang. Kemudian ayat yang keempat selanjutnya Allah menjelaskan, ala yazunnu ulaika annahum mab'usun, tidakkah manusia sadar bahwa suatu saat mereka akan dibangkitkan, liyaumin azim, pada hari yang sangat besar, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, pada hari itu manusia akan menghadap kepada Tuhan semesta alam. Allah ketuk hati kita berbahagia. Tidakkah manusia sadar nanti kerajaannya kok nanti akan dia terima. Apapun yang kita kerjakan, nanti kita akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Jadi anak wak kerajaan kini apa berbahagia, besok akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita bisa berleha-leha, bisa ketawa, kita bisa menikmati apa yang kita inginkan. Tapi ingat, nanti apapun, sekecil apapun yang kita lakukan, nanti kita akan mendapatkan balasan yang akan kita terima. Karena itu berbahagia, jadilah kita menjadi orang yang jujur dalam hidup. Ya, jadilah kita menjadi orang yang jujur. Jangan melakukan kecurangan-kecurangan dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena Bapak Ibu yang berbahagia, hidup kita ini tidak lama. Hidup kita ini sebentar. Sebentar hidupnya Pak. Ya Bu? Sebentar. Kalau hidup kita itu tidak lama, hidup kita hanya sebentar di dunia ini, bagi orang apa berbahagia, iyo nan batu-batu selawak kerajaan, iyo nan luri-luri selawak kerajaan. Ya, kalau awak mengalih, jujur awak mengalih. Kalau awak pegawai, jujur awak. Karena semuanya nanti kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Pada hari itu kamu akan menghadap kepada Tuhan semesta alam. Apalagi masalah harta ini Bapak berbahagia, masalah harta ini ada dua pertanyaan. Ada dua pertanyaan. Pertama, min aina iktasaba? Yang kedua, wa fima anfaqa? Dari mana harta itu kamu peroleh? Kemudian yang kedua, kemana saja harta itu kamu pergunakan? Awak punya rumah berbahagia, punya usaha di mana-mana, punya toko di mana-mana. Dari mana sumbernya? Dari mana sumbernya? Apakah sumbernya dari yang halal atau yang haram? Kalau yang haram ini berbahagia, nanti akan diminta pertanggungjawaban di sisi Allah. Wa fima anfaqa? Kemudian yang kedua, kemana saja harta itu kamu pergunakan? Ya, ketika kita diberi harta Bapak Ibu, apakah harta ini kita pergunakan pada jalan yang benar atau tidak? Apakah kita sisihkan harta kita ini pada jalan Allah atau tidak? Kita keluarkan zakatnya kalau sudah sampai nisab dan haulnya. Karena berbahagia, harta yang kita cari, harta yang kita kejar, ya,
Kalau harta itu kita pergunakan hanya untuk kepentingan dunia saja, maka sekali-kali harta itu tidak akan mampu menyelamatkan kita, tidak akan mampu menolong kita. Banyak harta kita, luas tanah kita, di mana-mana ada tanah kita. Ingat bahwa rumah masa depan kita nanti adalah RSS. Artinya Bu, rumah sangat sempit, tidak sederhana doh. Kalau sederhana lai sanang awak. Berapa ukurannya? 2 kali 1. Itulah rumah masa depan kita. Tidak bisa duduk, tidak bisa berdiri. Itu rumah masa depan kita. Tidak bisa duduk. Oh, mahal pakaian kita, harganya ratusan bahkan jutaan pakaian kita pakai. Ingat, pakaian yang kita kenakan nanti adalah kain kapan. Berapa lapis Pak? 3 atau 5. Itu pun kalau ada kita siap-siapkan dari sekarang. Tapi justru banyak pemberian dari orang. Tah kalau ada ibu-ibu ini nang beli kain kapan wah. Ada ibu beli kain kapan dari kini sudah keceng kana. Kalau meninggal mah nanti aku kain kapan. Banyak nendak tabali kain kapan. Kurang namanya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu kaum muslimin, kalau kita hanya menyibukkan dengan harta, tapi kita curang, melakukan kecurangan-kecurangan untuk memperkaya diri, dan maka menumpuk-numpuk harta, maka harta itu tidak akan mampu menyelamatkan kita. Harta itu tidak akan mampu menolong kita. Nah, kecuali berbahagia kalau kita memperoleh harta dengan cara yang halal, dengan cara yang baik, lalu kita investasikan pada jalan Allah, kita sisihkan pada jalan Allah, maka itulah yang akan menyelamatkan, membantu dan menolong kita. Nah, Bapak berbahagia, jadi kita harus betul-betul selektif ya dalam hal ya bekerja mencari harta ini. Jangan sampai kita melakukan kecurangan, jangan sampai kita menipu. Ingat ya, dan nawak kicu itu, nawak tipu itu nanti itu tuh menjadi penghalang kita masuk surga Bapak berbahagia ya. Jadi makanya kalau ada meninggal keluarga kita, almarhum, almarhumah, nah, jangankan mengambil hak orang apa berbahagia, hutang saja kita kepada orang lain, itu lain disuruh bayar. Kalau tidak dibayar, la yadkhulul jannah ya, tidak akan masuk surga. La yadkhulul jannah hatta yuqda'an, sampai ya bayar hutangnya itu. Karena itu apa berbahagia, yo hati-hati awak, yo selektif awak. Karena hidup awak sebentar, hidup awak tak lama. Hidup kita ini ibarat azan dan iqamah sebentar. Karena itu yo luru-luru silawak. Jangan kita melakukan kecurangan dalam hidup. Ingat, kita berjanji kepada Allah. Apa janji kita? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Sesungguhnya salatku, hidupku, ibadahku, hidupku, matiku karena Allah. Karena itu tepati janji kita kepada Allah. Jangan melakukan kecurangan dalam hidup.
Demikian kajian kita berbahaya. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.